Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pastinya di dialog khusus malam hari ini kerjasama di TV dengan Pemkab Gunung Kidul. Ya, pemirsa tentunya kita semua berharap badai corona ini segera berlalu dan kita bisa melakukan kehidupan yang baru dan dengan keadaptasi yang baru juga begitu ya. Mudah-mudahan dengan gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak menjadikan kita bisa lebih terjaga lagi. Ya, tentunya senang sekali ya ketika kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bisa kembali sekolah, ketemu dengan teman-teman, beraktivitas, berolahraga. Itu adalah harapan kita semua. Dan kalaupun sekarang yang sudah tadinya tidak terbiasa menggunakan masker, sekarang jadi terbiasa Ibu ya. Mungkin malah jadi ada yang lupa ya, ada yang kurang ya dari kita. Iya, seperti itu ya. Itu sebagai salah satu contoh atau indikator bahwa kita sudah mulai beradaptasi, nampaknya seperti itu, ya kan? Dan untuk pemirsa silahkan nanti kalau Anda juga ingin mendengarkan, kalau ini menyaksikan begitu kan, mendengarkan ulang lagi dialog khusus malam hari ini, Anda bisa langsung menyimak di Radio Suara Daksinarga FM, yaitu radio budayanya Gunung Kidul, media informasi, hiburan yang mendidik, bermanfaat dan juga bermartabat di 89,9 FM begitu ya. Jadi bisa mendengarkan kembali bagaimana pencerahan yang disampaikan oleh Bu Badinga, kemudian juga Pak Nopi dan juga Pak Sunarto. Ya, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya Ibu ya. Tadi kita sudah banyak hal bicara dari A sampai Z tapi belum tuntas ini. Karena mungkin kalau di ibu kota ya Jakarta sedang melakukan PSBB begitu. Apakah ini juga berdampak di Gunung Kidul, dampak dari PSBB itu, atau jangan-jangan juga kita, wah ini kayaknya bisa juga dipakai ini untuk PSBB. Karena ada banyak masyarakat udah mulai galau gitu kan, wah ini kalau ntar tiba-tiba tutup lagi, aduh nah monggo silakan bagaimana Ibu. Baik Mbak, memang betul kita akui bahwasanya warga kita yang ada di perantauan, yang di Jakarta saja itu ada 350.000. Sehingga apabila di sana itu dilakukan PSBB, kemungkinan masyarakat kita itu nanti akan kembali ke Kabupaten Gunung Kidul untuk mudik di Kabupaten Gunung Kidul. Kami jajaran pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dan mungkin juga ini Forkompimda, itu kalau mau menolak masyarakat kita kembali di Kabupaten Gunung Kidul, ini tidak tega. Karena masyarakat kita yang ada di perantauan itu paling banyak memberikan dukungan, support ini masalah yaitu kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga kita tidak mempunyai nyali untuk menolak karena itu juga warga kami, warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu tetap kita terima apabila dia kembali di Kabupaten Gunung Kidul. Namun tentunya juga ada aturan-aturan yang kita berlakukan. Apalagi sekarang sudah ada perbubnya dan tentunya kita nanti akan kembali seperti yang kemarin, aturan-aturan akan kita tegakkan kembali. Di antaranya harus isolasi 14 hari di rumah. Apabila ada gejala-gejala sakit, langsung nanti berhubungan dengan puskesmas setempat. Kemudian ini para pemudik yang datang di Kabupaten Gunung Kidul harus segera dilaporkan kepada Pak Lurah untuk dimasukkan dalam sistem inovasi desa yang kita sudah punya. Sehingga kita bisa cek hari ini sebetulnya berapa yang masuk di Gunung Kidul. Mana yang belum kita pantau. Terus kita dengan Dinas Kesehatan dan juga BPBD yang lain-lain mengadakan pemantauan. Di titik-titik mana masyarakat kita ini yang masuk di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga betul-betul dengan pemantauan ini harapan kita ini masyarakat itu nanti semuanya akan sehat. Jadi kita tidak bisa untuk menolak masyarakat asli Kabupaten Gunung Kidul yang kembali ke Gunung Kidul. Tapi sejauh ini Bu, apakah memang sudah ada arus? Sudah ada. Sudah. Tadi Pak Dandim sudah menyampaikan ada 13.000. Jadi memang ternyata berdampak juga begitu ya. Tapi sejauh ini dengan adanya fasilitas yang Ibu siapkan tadi ya, sudah ada inovasi tadi yang langsung terdata mereka ada di mana? Sudah iya, langsung bisa kita data. Setiap hari, setiap saat kalau ada yang masuk di Gunung Kidul bisa kita mengetahui datanya. Kalau di daerah Gunung Kidul ini ada tentang pelayanan kesehatan sejauh ini seperti apa Bu? Pelayanan kesehatan kita punya puskesmas dan puskesmas pembantu 30 tempat.
Jadi memadai semua ya, termasuk Alhamdulillah. tenaga. Dan rumah sakit umum itu ada rumah sakit umum Wonosari, rumah sakit Saptosari, kemudian dibantu dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Artinya Sehingga insya Allah pelayanan akan semakin baik. Ya, khususnya untuk memberikan pelayanan terkait dengan apakah tes rapid atau swab atau Betul. kemudian hal-hal yang terkait dengan harus dirawat begitu. Betul. Sekarang perawatan itu ada di RSUD sama rumah sakit Saptosari, dibantu juga untuk rumah sakit swasta. Ya, alhamdulillah begitu Bu ya. Kita ngobrol lagi sama Pak Nopi dan juga Pak Narto ini ya. Terkait dengan tadi masalah yang PSBB, begitu banyak masyarakat yang kembali ke Gunung Kidul kembali gitu kan. Ini bersifat sementara atau nanti pada saat kondisi sudah mulai baik begitu kembali lagi atau gimana? Termasuk transportasi kan juga jadi masalah juga ya Pak ya. Bagaimana ini? Iya. Memang ketika mereka mudik kemarin itu bersifat sementara. Kemudian mungkin mereka melihat situasi ke depannya belum kondusif, kemudian lingkungan kerjanya ada beberapa yang tutup pabrik atau kantornya sehingga dia harus tetap standby di sini. Ada yang berpindah profesi, saya mau pulang kampung, kemudian saya mau bercocok tanam saja. Ada teman saya juga kemarin, Pak Dandim, situasi seperti ini, saya mau pulang aja lah kalau gitu, saya mau bertani saja di Gunung Kidul, nanam jagung dan lain sebagainya itu. Ada yang seperti itu. Dan tentu saja sektor yang paling mengkhawatirkan, yang khawatir terpukul nanti akan pelaku ekonomi. Nah, apa yang disampaikan Ibu Bupati tadi berkaitan dengan itu, kita juga tentu apabila ada pemudik gitu, tentang jajaran-jajaran di wilayah ini sudah siap. Kita ada arus-arus jalur masuk ke Gunung Kidul itu, ada pemantauan di situ di terminal, di beberapa jalur itu kita ada pemantauan dengan tim gabungan. Kemudian kita adakan pendataan. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Bupati tadi, melakukan isolasi. Dan itu akan kita pantau. Terkadang ada yang mungkin isolasi belum sampai 14 hari kemudian melakukan aktivitas di luar. Nah, itu akan kita awasi, kita pantau dengan jajaran kami, Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk sekedar mengingatkan supaya tidak terjadi penularan transisi lagi, seperti itu. Jadi memang perlu kerja keras juga nih ya bersama jajaran Pak Nopi terkait dengan langsung ke masyarakat. Karena kan gunung itu cukup banyak ya, daerah-daerah ada yang jauh di pelosok mungkin Ibu ya, ada yang mungkin di kota, mungkin lebih mudah di kota. Tapi ketika sudah masuk ke daerah-daerah yang mungkin agak sedikit jangkauannya susah begitu, apakah juga ada tim khusus atau cukup melalui komunikasi by phone begitu atau gimana Pak? Iya, jadi seluruh wilayah Gunung Kidul ini kan ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas di situ. Setiap desa ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas. Mereka ini bekerja sama terus. Kemudian dengan unsur kesehatan yang ada di wilayah, unsur dari puskesmas yang tergabung dalam gugus tugas, melakukan kegiatan pemantauan, baik kepada pemudik maupun terhadap pasien yang dalam masa isolasi. Nah, ini diadakan pemantauan terus. Alhamdulillah juga di sini PMI Gunung Kidul juga luar biasa kinerjanya dalam masa pandemi ini. Relawannya juga bekerja siang malam dan mereka bergabung dengan kita di dalam pandemi ini. Begitu ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kita ke Pak Narto nih, Pak Narto. Mungkin banyak hal yang selalu dekat ya, masyarakat begitu dekat dengan polisi juga begitu dekat dengan masyarakat begitu ya. Nah, kalau terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh di Perbup nomor 68 tadi, apa nih Pak yang bisa aplikasi atau kontribusi apa dari pihak kepolisian? Terima kasih. Dari pihak kepolisian terkait mungkin adanya di beberapa 6 provinsi yang paling tinggi itu di wilayah luar DIY, mungkin Jakarta atau Jawa Timur dan lain-lain. Itu warga masyarakat memang Gunung Kidul banyak yang merantau di luar daerah. Kalau seandainya nanti pulang atau mudik tadi ke Gunung Kidul tadi dari Bu Bupati istilahnya siap menerima, dan tadi dari Pak Dandim di tingkat Kapanewon ada mungkin gugus tugas sendiri, dan di kabupaten juga ada gugus tugas.
dan di tingkat Kepanewon itu Babinsa dan Babin Kamtibmas dan mungkin unsur lainnya selalu istilahnya memberikan himbauan, selalu memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang mudik, warga masyarakat yang kembali ke kampung halaman, itu selalu tidak bosan-bosannya diingatkan untuk istilahnya isolasi mandiri dan selalu diingatkan untuk tidak keluar dari rumah. Kadang-kadang juga ada Ibu yang ngeyel, ada yang Ya, ngeyel. pastinya ada ya. Iya, Kalau udah ngeyel saya gitu, pulang apa udah tuh? dicek sehat, tapi suruh isolasi nggak mau, ada juga. Tapi alhamdulillah dengan istilahnya kegigihan anggota baik Polri maupun TNI dan unsur lainnya, itu selalu masyarakat itu diimbau itu agak di wilayah Gunung Kidul selalu istilahnya mengikuti edukasi, mengikuti arahan. Lama-lama udah kebiasaan, akhirnya udah biasa seperti di tingkat kabupaten mungkin sekarang berlakunya Perbup 68 tahun 2020 itu agak istilahnya kita kerjanya nggak keteteran dari awalnya terjadi pandemi. Jadi untuk Gunung Kidul itu tadi tingkat gotong royong, tingkat istilahnya dalam warga masyarakat itu selalu kompak dalam hal apapun, baik mungkin jaga keamanan, jaga ketertiban, jaga apalagi pandemi ini 3M tetap kompak, mungkin dari jajaran Forkompinda, Forkompincam juga tetap istilahnya kompak dan sulit, akhirnya pandemi atau corona yang ada di wilayah Gunung Kidul bisa teratasi dengan baik. Ya, baik. Kalau di Gunung Kidul sudah bisa melandai, mudah-mudahan juga akan berdampak juga di kota gitu ya, di daerah istimewa Yogyakarta juga akan turun juga gitu, diikuti juga kabupaten-kabupaten lain begitu ya Pak ya. Baik Ibu, Bapak, kita jeda dulu sebentar dan untuk Anda pemirsa pastikan tetap bersama kami hanya di Dialog Khusus.